Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fatur Rahman dengan NIM 24416255201187. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa baris kode PHP yang berfungsi untuk menghubungkan web dengan database. Langsung saja kita masuk ke kodenya. Di sini saya terdapat 3 file. Yang pertama login form.php, lalu function.php, dan terakhir index.php. Pertama, di login form.php terdapat variable host yang berisi MySQL Connect yang localhost sebagai host yang dimana website dibuka, root untuk username phpMyAdmin, di sini password kosong, dan terakhir if24411187 adalah nama database yang sudah dibuat pada database phpMyAdmin. Lalu di sini terdapat if iset variable underscore post submit, artinya apakah tombol submit sudah diklik atau tidak. Jika iya, maka lanjut ke sini yang dimana akan menangkap data yang diinput oleh user pada form login. Di sini terdapat variable username akan menangkap dengan metode post yang memiliki ID username. Begitu juga variable email akan menangkap dengan metode post yang memiliki ID email. Tentunya juga variable password akan menangkap dengan metode post data yang diinput oleh user yang memiliki ID password. Selanjutnya ada variable query yang isinya query SQL untuk menambahkan data ke database atau tabel di database. Di sini artinya insert into user, tambahkan ke dalam tabel user di mana kolom username, email, dan password. Memiliki value atau nilai variable username, variable email, dan variable password. Walaupun di tabel user pada database yang sudah saya buat terdapat 4 kolom, yaitu ID, username, email, dan password, tetapi di sini saya hanya 3 saja, yaitu username, email, dan password, karena pada kolom ID di tabel user yang di database saya menjadikan sebagai auto increment, yang artinya akan otomatis mengisi. Selanjutnya di sini MySQL query di sini berfungsi untuk menjalankan perintah untuk menambahkan data ke tabel. Di sini ada HTML selanjutnya yang digunakan untuk membuat formnya. Kita ke bawah. Di sini terdapat tag form di mana action kosong, yang artinya ketika user menekan tombol submit, maka data tersebut akan dikirim ke layar atau halaman tersebut. Metode yang digunakan adalah post. Di sini terdapat kelas juga untuk kebutuhan style CSS. Lalu untuk label dan inputnya di sini ada 3, ada username, email, dan password. Untuk username menggunakan type text dan ID username. Untuk inputan email menggunakan type email tentunya dan ID email juga. Dan password menggunakan type password dan ID password. Selanjutnya di sini ada index PHP. Pertama terdapat require function.php, yang artinya ini berfungsi untuk
memanggil atau mengimpor file dari function.php, yang dimana di dalam function.php terdapat kode untuk mengkoneksi database juga, dan fungsi query yang berfungsi untuk membaca atau menjalankan query SQL. Sini result MySQL query, variable count, dan variable query sebagai parameternya, yang nantinya akan dijalankan dan membaca setiap baris datanya, yang nantinya akan disimpan di array kosong, yaitu rows sebagai array kosongnya. Terdapat while juga untuk variable row untuk membaca dan fetch dan mengembalikan menjadi array asosiasi PHP. Lalu return variable rows, yaitu mengembalikan nilai row atau mengembalikan data yang dibaca per barisnya dari tabel, yang kemudian dimasukkan ke variabel yang dimasukkan ke file index.php di sini. For each user as row. Di sini untuk for each kegunaannya untuk membaca email atau melooping array, yang nantinya digunakan dan dimasukkan sesuai perintah. Di sini contohnya di sini, ini maksudnya PHP echo sama juga echo rows ID username, row ID email, row ID password. Untuk lebih jelasnya di sini saya akan mencoba memasukkan contohnya atau menjalankannya di website yang sudah dibuat. Sini terdapat username, contohnya saya isikan Baskara. Untuk emailnya baskara@gmail.com, dan passwordnya kita bebas saja. Oh ya, untuk username-nya di sini di kolom pada database saya menggunakan tipe data varchar 10. Ini varchar, email juga varchar, sementara untuk password gunakan integer. Ini kita coba klik simpan dan kita cek di file index.php-nya. Kita refresh, maka terdapat data yang baru tadi kita input, yaitu dengan nama Baskara atau username Baskara. Di sini saya sudah coba beberapa kali, makanya sudah ada 8 data sebelumnya. Kita di sini coba lihat untuk di database-nya atau tabel user. Di sini terdapat kolom ID, username, email, dan kolom password. Dimana kita kalau lihat strukturnya, kolom ID sebagai primary key memiliki tipe data integer, username varchar dengan panjang atau length 100, email varchar juga dengan panjang 50, dan password varchar dengan panjang maksimal 5. Tentunya ID di sini sebagai primary key dan auto increment, yang dimana akan otomatis mengisi. Kita kembali. Ya, di sini sudah ada tipe data username Baskara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tugas kali ini. Apabila terdapat kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.